Halo semuanya, kembali lagi di Bisa Trading ya. Hari ini teman-teman kita sudah mencapai ujung video dari playlist pemula bisa trading ya. Dan untuk playlist ini kita tutup dengan hal yang terpenting teman-teman, yaitu adalah psikologis trading ya. Jadi teman-teman, sebenarnya trading itu lebih banyak menguras emosi ya daripada teman-teman menguras uangnya teman-teman. Sebenarnya lebih banyak menguras emosi, karena emosi yang buruk, psikologis yang buruk akan membawa trader kepada kerugian yang besar dan juga eh, ketidakpercayaan diri dalam menghadapi pasar ya teman-teman. So, untuk di ujung video ini teman-teman kita buat satu materi khusus untuk psikologis trading ya. Rahasia dan kesalahan trader di market. Nah, kita masuk ke slide yang pertama teman-teman ya. Risk comes from not knowing what you're doing ya. Ini adalah quotes dari Warren Buffett ya. Yang ini quotesnya bagus banget teman-teman, dan saya gunakan sebagai landasan saya untuk terjun ke pasar modal ya teman-teman. Jadi resiko itu sebenarnya datang dari hal yang tidak kamu ketahui ya. Sebelumnya kita udah bahas apa itu trading, sampai bagaimana teman-teman bisa entry mandiri ya. Kita udah bahas semuanya secara detail ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui apa yang teman-teman lakukan ya. Jadi kalau teman-teman trading tanpa pengetahuan yang cukup ya, tanpa teman-teman tahu kenapa teman-teman buy, kenapa teman-teman sell, ya itu teman-teman akan semakin dekat ke resiko sebenarnya. Jadi di sini teman-teman ya, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman juga dan untuk diri saya juga bahwa trading itu ya masalah probabilitas ya, trading itu hanya masalah kesabaran teman-teman ya. Dan quotes ini membuka slide kita yang pertama ya. Nextnya itu ada 5 kesalahan trader pemula teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya teman-teman ya, 5 kesalahan trader pemula ya. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama itu adalah memaksakan entry teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ya eh, lagi trading nih, ketinggalan momen, teman-teman jangan maksain entry ya. Trader pemula akan cenderung memaksa entry seperti trading ya tanpa konfirmasi dan mindset setiap hari harus trading ya. Jadi teman-teman ya, trading itu tidak harus setiap hari teman-teman ya, karena ya profitable trader itu hanya trading beberapa kali seminggu ya, dan mereka mengincar keuntungan yang maksimal, bukan yang tiap hari harus trading ya. Kalau teman-teman trading tiap hari itu namanya adiksi teman-teman ya, atau teman-teman itu sudah eh, kecanduan trading ya. Sebenarnya itu nggak bagus juga kalau teman-teman tiap hari itu lihat chart, teman-teman tiap hari itu lihat MT5, MT4, ya itu nggak baik teman-teman ya. Karena trading itu adalah seni dari menunggu teman-teman ya, menunggu area di retest ya, menunggu konfirmasi, terus menunggu pola-pola yang kita inginkan ya, menunggu berita keluar, semua itu tentang menunggu teman-teman ya. Karena trading itu ya adalah kesabaran teman-teman gitu. Kita next ke slide selanjutnya, yaitu trading tanpa stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss teman-teman. Kenapa? Karena itu akan memberikan resiko yang sangat besar ya. Ya resiko itu apa? Ya itu margin call ya, atau likuidasi ya, yang dimana uang teman-teman itu bisa habis ya. Pahami bahwa trading itu adalah probabilitas, tidak ada teknik 100% dengan win rate ya. Jadi tidak ada yang namanya teknik holy grail ya teman-teman. Ya, ini teknik pasti untung, teman-teman entry untung terus, nggak bisa. Ya, teknik itu pasti ada lossnya ya. Hilangkan pemikiran bahwa harga akan kembali ke area entry. Contoh, kalau teman-teman ngebuy ya, nanti harganya turun ya kan. Kalau teman-teman ngebuy harganya turun, otomatis kan kita lagi resiko tuh ya, lagi floating. Teman-teman berharap harga tuh naik lagi ke atas lalu teman-teman baru bisa close. Nggak bisa teman-teman ya. Karena market itu bukan punya kita ya. Nextnya itu ada yang namanya terlalu banyak indikator. Kalau teman-teman trading dengan banyaknya indikator itu nggak bagus teman-teman. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan banyak spekulasi dan alasan-alasan yang bertabrakan. Contoh, indikator A itu menunjukkan buy. Sedangkan indikator D ya itu ada A, B, C sampai D, berarti 4 indikator. Berarti indikator D menunjukkan sell. Yang ada ujung-ujungnya teman-teman bingung dan teman-teman nggak entry ya. Padahal analisa sudah benar ya. Jadi itu membuat teman-teman akan banyak ya analisa-analisa yang bertabrakan. Jadi gunakan aja 2 sampai 3 indikator ya. Kalau teman-teman masih pemula ya, buat itu sesimpel mungkin ya. Make it simple as possible teman-teman ya. Nextnya itu ada gonta-ganti strategi ya. Gonta-ganti strategi sebenarnya tidak banget teman-teman, kecuali teman-teman tahu probabilitasnya, cara mainnya, ya cocok nggak dengan teman-teman ya. Kalau tidak cocok ya teman-teman ganti. Ya kalau cocok teman-teman harusnya
stick dengan satu setup dan 1 mm aja, ya teman-teman akan profit ya. The less than you know, the better you trade ya. Semakin sedikit yang teman-teman tahu, semakin ya teman-teman berkutat dengan satu saja setup ya atau technical analysis ya. Maka teman-teman untuk profit itu semakin dekat sebenarnya daripada teman-teman asik gonta-ganti aja. Nampak di sini profitnya gede, teman-teman ganti. Nampak di sini lebih gede, ganti terus ya. Ujung-ujungnya pusing ya. Yang ada teman-teman nggak profit ya. Gitu. Ya, nextnya itu tidak ada trading plan. Trading plan itu seperti daily activity kalau menurut saya teman-teman ya. Ya teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan di trading plan teman-teman? Yang pertama itu adalah daily checklist ya. Daily checklist itu seperti apa? Lihat news ya, lihat pergerakan harga secara major ya atau secara garis besar, lihat pergerakan harga dari daily time frame ya. Banyak teman-teman. Nextnya itu ada tidak ada setup ya. Teman-teman tidak ada setup ya. Seperti contoh kayak tadi kita bahas di video-video sebelumnya, seperti setup double bottom ya. Terus seperti setup breakout, ya itu setup-setup yang memiliki probabilitas yang tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada setup seperti itu, yang artinya teman-teman entry tanpa pengetahuan tadi, itu akan membuat teman-teman rugi setiap hari ya. Bukan semakin dalam, tapi setiap hari teman-teman rugi itu udah pasti dalam teman-teman ya. Yang terakhir tidak ada money management ya atau MM ya. Kalau teman-teman belajar nanti mengenai money management, yang itu akan kita bahas di kelas advance-nya nanti. Kita akan bahas di kelas lanjutan ya. MM yang baik itu bagaimana? Teman-teman meresikokan berapa persen dari capital teman-teman? Contoh, teman-teman masuk $1.000. Teman-teman mau resikokan berapa? $10, $20. Ya udah stick dengan itu terus ya. Kalau teman-teman melanggar, berarti teman-teman tidak ada trading plan ya. Berarti teman-teman tidak bisa disiplin. Begitu. Nah, begitu saja teman-teman ya. Saya mau mengingatkan saja ya bahwa trading ini ya tidak sesimpel itu, tidak segampang itu. Teman-teman butuh banyak yang namanya latihan, teman-teman harus lebih sabar ya. Tidak ada teknik yang 100% cuan ya. Kalau teman-teman serius dengan dunia industri trading, maka teman-teman akan semakin dekat dengan ya profitable tadi ya, keuntungan yang berkelanjutan. Ini juga reminding untuk saya pribadi teman-teman ya, kita sama-sama mengingatkan. So terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung ya, yang sudah masuk ke channel kita di Telegram, linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau konsultasi teman-teman boleh chat saya di WhatsApp ya teman-teman. Dan terima kasih ya sekali lagi untuk teman-teman yang hadir.